Kira-kira beginilah kalau belanja, tidak ada tempat yang kosong, full. Spion kiri tidak kelihatan. Ini saya perjalanan pulang. Aduh. Jadi kalau saya sekarang belanja itu sekali sebulan. Belanja sekali sebulan, tapi sekali belanja begini full. Jadi saya ancang-ancang dulu muatnya di mobil berapa banyak gitu. Jadi ya begitu, kita harus pintar-pintar biar bisa sekali bawa. Kalau ini udah nggak ada yang muat lagi, mah bingung mau taruh di mana barangnya. Jadi kalau saya belanja itu perkiraan, kalau saya banyak gini ya, tergantung barangnya apa aja sih. Kalau ini sih nggak terlalu banyak nominal duitnya ya, nominal uangnya itu nggak terlalu banyak kalau belanja. Soalnya ini saya nggak belanja alat listrik, ini cuma belanja ATK, perlengkapan ulang tahun juga tadi nggak banyak. Yang lumayan sih itu tadi buket sama tire-tire ulang tahun, itu sekitar habis 1 jutaan lebih buketnya itu. Terus ATK tadi habis sekitar 10 jutaan. ATK 10, perlengkapan ulang tahun sama buket 1 jutaan. Mainan tadi 1.200.000, aksesoris 1.100.000, buku berapa tadi ya, cuma beli buku itu doang sih, beli buku baca lah berapa, 3.500 kali 2 lusin sekitar 70-80 gitu. Terus ini belanja lagi ada sedikit mainan 100.000. Kalau ini di total belanjaannya ini sekitaran 14 juta. Kalau saya belanja sama alat listrik, kalau saya belanja alat listrik, saya belanja mainan, itu mainannya saya iniin nggak terlalu banyak sih biar nggak muat di mobil. Soalnya yang makan tempat banyak itu mainan sama alat listrik makan banyak tempat. Kalau aksesoris enggak, kayak tadi saya belanja aksesoris 1 jutaan, itu cuma 2 plastik gede. Kalau mainan udah 1 kardus gede. Jadi karena mobil saya mobil kecil, jadi saya harus pintar-pintar menyusun barang. Udah nggak ada ini, siapa namanya, nggak ada tempat kosong. Kalau bulan lewat lebih banyak sih belanjaan saya, bulan lewat lebih banyak. Itu alat listrik doang bulan yang lewat kena 5 jutaan sekian, belum aksesoris. Mainan sih nggak banyak karena belanja alat listrik, jadi mainan saya sedikit. Kalau bulan ATK 9.500.000, kali ini tadi ada 10 jutaan lebih. Ini apa namanya, ATK. Jadi ya begitu belanja saya per bulan, sekitaran 15 juta. Rata-ratain sih 15 juta sebulan. Itu belum termasuk kertas. Soalnya kalau kayak alat listrik itu saya belanja bukan sekali sebulan, sekali 2 bulan saya belanja alat listrik.
soalnya dia tempatnya jauh sendiri dia. Lumayan arah ke sana, arah ke Cikupa, jadi lumayan jauh sih. Kalau saya kan belanja di arah-arah Tangerang Kota, jadi kalau saya belanja alat listrik itu dia sendiri doang ke sono jauh, makanya saya belanja 2 bulan sekali doang kalau alat listrik. Kayak gini tempat saya bisa sampai 2 jam kalau bawa barang kayak gini, soalnya kan nggak bisa cepat gitu, per mobilnya di belakang udah mulai kandas. Ini saya belanjaan saya yang berat sih buku BMC udah 3 dus, itu buku BMC doang. Apa ya, saya mau bahas apa ya, saya bingung mau bahas apa. Sekalian ini dalam perjalanan saya bikin video, barangkali bermanfaat buat teman-teman yang khususnya fotokopi. Bahas apa ya, bahas tentang penjualan kali ya, soalnya nomor 1 di usaha adalah penjualan. Sekarang penjualan sesudah tahun baru lebih banyak dibandingin bulan 12. Kalau buat ini ya, penjualan ramenya lebih rame daripada bulan 12. Ini kan udah pertengahan ya, ini udah tanggal 16 ini kalau nggak salah. Jadi soal penjualan sih masih lebih ramean bulan 1 ini dibandingin bulan 12 sama bulan 11. Yang paling ramai kemarin bulan 9 sama bulan 10 sih yang ramai. Ini sekarang juga udah anak sekolah yang pramuka juga udah mulai beli perlengkapan kayak topi, dasi, atribut. Yang untungnya sih lumayan sih, kalau atribut itu kan untungnya lumayan, 150 sampai 200%. Yang modal 1000 jual 3000, 1500 kadang jual 4000. Ya begitulah enaknya di usaha fotokopi. Ya tangannya nyangkut ini, mau ganti personal link. Jadi kalau saya belanja terus saya liatin ya sisa duit saya berapa. Jadi kalau saya belanja itu kalau masih ada yang bisa diselip-selipin di mobil, duitnya saya habisin. Kadang gimana ya, kita nggak berpikir ada kenapa-napa di jalan. Saya kan, kalau saya kan sering ngobrol sama teman gitu, kalau saya belanja itu bisa kadang nyampe rumah 100 perak juga nggak punya duit lagi di kantong. Jadi kalau saya bawa duit berapa saya habisin. Kalau saya ya orangnya ya begitu. Jadi
Ya namanya belanja ya sekalian, kalau ada ngelihat ini bagus, laku, saya beli. Apalagi kalau saya terakhir di aksesoris atau di mainan, duit saya nggak ada sisa. Ini kayaknya duit saya sisa tinggal 2000 perak, itu juga receh. Saya berani kayak gitu kenapa? Karena saya bawa mobil sih sebenarnya. Kalau saya bawa motor juga saya nggak berani nggak nyisain duit. Jadi kalau bawa motor kan takutnya bocor ban atau pecah ban gitu ya. Mobil juga bisa sih, tapi kan kalau di mobil bisa ada ban serapnya gitu, jadi kita masih ada cadangan, kecuali pecah lagi kalau itu udah urusan belakang. Itu palingan kita nelpon ke rumah atau ngambil duit di ATM gitu sih palingan. Kalau bawa motor kan susah dia. Itu ada itu teman saya yang ACC maju bang. Jalannya susah ini. Saya motong jalan tadi lewat gang, mau masuk ke jalan raya gedenya, nanjak susah, ramai lagi jalannya. Kalau bawa motor sih apa ya, barang teman saya paling banyak berapa dia pernah belanja 17 juta, tapi saya nggak tahu barangnya, yang penting barang ATK sih. Dia belanja katanya 17 juta bawa di motor, itu udah sampai ke atas, dianya nggak kelihatan lagi dari belakang. Itu paling banyak. Tapi perjalanan aturannya kalau nggak bawa barang setengah jam doang, bisa dia jadi 3 jam, 6 kali lipat dari biasa. Tapi sekarang dia alhamdulillah udah punya mobil. Sekarang dia belanja melebihi 20 juta sebulan khusus ATK. Dia belanja itu bisa sampai 3-4 kali sebulan. Itu jebolan ACC kedua. Dia udah punya 3 toko. Yang satu setoran, yang 2 dia jaga sendiri, sama yang satu ada ponakannya yang jagain. Jadi yang cepat berkembang sebenarnya di ini apa namanya, di grup kami ya, di arisan dia itu. Dia datangnya dari nol, barangnya di toko dia itu sampai ke dapur sana barangnya banyak. Barangnya banyak. Saya belum sempat sih bikin video tentang fotokopi dia. Saya belum ada belum ada keperluan. Dulu mah sering ke fotokopi dia itu. Di fotokopi dia itu dari depannya sih nggak gede, barangkali kan bukaannya 3,5 meter doang, tapi panjang ke belakang, barangnya juga banyak banget sampai ke dapur. Ntar kalau saya main ke sana saya videoin penampakan usaha dia. Sekarang dia udah punya mobil Terios tipe tertinggi, orangnya baik itu. Ini lagi rendah hati. Dia jebolan dari Cirebon. Ini dia dulu di Cirebon itu di dekat kampus. Sehari itu dia mesinnya yang dijaga itu mesinnya ada 9. Sehari bukan riman habis dusan. Jadi dia udah jago banget di dunia fotokopi. Di tempat dia yang sekarang itu omsetnya udah lumayan sih, dari 2 juta sampai 4 juta sehari. Ntar kalau saya main ke situ saya videoin sama orang. Kemarin saya udah ngomong sama dia, ntar kalau saya ke situ saya mau bikin video tentang usaha dia, fotokopi dia. Dia ngomong sih ya udah nggak apa-apa, soalnya dia juga bikin YouTube, tapi
khusus anaknya, bukan khusus usaha, bukan khusus fotokopi. Inilah kalau bawa barang, bawa mobilnya nggak bisa cepat-cepat. Ini duit saya sisa, saya liatin ya. Saya sisa segini, tinggal 200 perak. Aduh, duit belanja pakai mobil, tapi duitnya sisa 2000 perak. Ya begitulah. Nah, namanya soalnya dari tempat saya ke perbelanjaan jauh. Gara-gara jauh itu sih sebenarnya, makanya saya ngabisin duit. Iya, selalu ngabisin duit kalau belanja. Dari rumah ke tempat perbelanjaan itu bisa sampai 2 jam. Kalau bawa barang gini bisa kadang malah lebih. Ini karena masih agak siangan, jam 3. Kalau udah jam 4 jam 5 mah waduh macetnya luar biasa. Jadi saya berangkat pagi-pagi jam 9 biar pulangnya nggak sore, biar nggak macet-macet banget. Hari ini nyampe rumah langsung tidur, udah ngantuk banget. Saya kalau tiap hari sih saya selalu tidur siang, kadang jam 1, bangun jam 2 apa setengah 3. Kadang kalau nggak dibangunin sama istri kadang sampai jam 5 baru bangun. Ini belum ada tidur ini seharian. Tadi saya buka toko jam setengah 7, sarapan, mandi, berangkat belanja jam 9. Begitulah. Kalau buat teman-teman yang usahanya, yang punya usaha khususnya fotokopi, saran dari saya bukanya kalau bisa pagi. Jadi buka pagi itu masih lumayan sih. Tadi saya buka pagi langsung pada lumayan rame sih tempat saya. Jadi kalau saya bukanya udah jam 7, anak sekolah udah pada masuk, udah rada berkurang. Tapi kalau kita buka kadang setengah 7, kalau bisa sih jam 6 pagi buka. Baru kalau buka jam 6 pagi mah aduh, tapi kita bangunnya itu malas. Kita udah bangun jam 6 pagi, tapi bangun dari tempat tidur itu malas karena udah kebiasaan setengah 7. Tapi kalau kelamaan bangun, kadang kan bangun totonya udah jam 7, itu mah langsung berdiri, langsung buka toko, belum mandi, belum cuci muka, langsung buka. Sering mah gitu kalau udah ini ya. Tapi kalau udah masih setengah 7, kita kadang masih cuci muka baru buka toko. Saya pingin buka usaha ada di tempat yang saya inginkan. Tapi tempat yang saya inginkan ini gimana ya, tempat yang udah ada orangnya sih. Di tempat itu
ada fotokopi rame tapi dengan apa namanya, mau buka di daerah-daerah situ juga. Tapi menurut saya buka di daerah situ ya, di daerah situ minimal modalnya harus gede, bukanya juga harus pagi, tutupnya akan agak lebih lama. Jadi kita harus nyari kelebihan kita dibandingin dia. Apa saya ya begitulah kira-kira. Tapi duitnya belum ada, masih ngumpulin ini buat buka cabang. Buat buka cabang juga kita kan harus nyari karyawan dulu, nggak mungkin kita sendiri yang jaga. Apalagi di tempat saya ini, kalau sendiri yang jaga mungkin susah dia. Biarpun apa namanya, soalnya pembelinya itu sekali datang semua. Kayak tadi pagi kan lumayan ramai, ada yang pergi, dia nggak sabar, katanya mungkin dia kelamaan kali menurut dia nggak sabar, dia pergi ke tempat lain. Saya juga nggak tahu pergi ke mana, yang penting ya begitulah. Kalau kadang pembeli itu kadang kayak kompromi atau kerjasama, sekali datang semua. Kadang udah 10 menit gak ada yang beli, tiba-tiba datang semua, udah sekali 4, sekali 5. Kadang yang kelima ini kadang gak sabar, dia pergi ke tempat lain. Biar pelayanan kita cepat. Ini ya kalau orang yang gak sabar ya mau gimana lagi ya, berarti itu bukan rezeki kita sih. Saya ada sering perhatiin, kayak tadi pagi sih ada 5, sekali datang 5 orang yang beli. Yang kelimanya ini, karena saya udah nyapa, jadi kalau saya itu melayani begini, kalau ada yang datang, biarpun saya lagi fotokopi atau ngeprint, saya ngelihat orang datang, pasti saya tanyain, bang mau ngapain, kak mau ngapain, ibu mau ngapain gitu. Jadi kadang kan dia mau beli, tapi kalau nggak ada barang di kita kan ntar dia udah lama-lama nunggu, taunya barang atau ini nggak ada, dia kelamaan. Jadi kita juga ngelihatnya kasihan. Jadi kalau ada orang, kalau saya lagi fotokopi kayak lagi ngeprint atau lagi ngapain, kalau saya lagi di toko selalu saya sapa, kak mau ngapain gitu kan. Kadang kan ada orang mau ngetik, kalau mau ngetik tapi dia udah nulis, kang mau ngetik, ya udah tinggalin aja daripada dia nunggu kelamaan kan, ntar lagi diambil gitu. Jadi ini sedikit ilmu sih buat teman-teman, kalau yang usahanya udah lumayan rame atau mulai rame, kalau ada orang yang datang selalu disapa. Jadi dia datang, kita tanyain dia mau ngapain, dia mau beli apa. Jadi kalau misalnya kita lagi fotokopi, dia mau fotokopi juga, nah, paling gitu doang. Bentar ya bu ya, ntar lagi saya kerjain dulu yang ini gitu. Jadi dia juga kayak merasa lebih dihargai daripada dia datang ke enggak kita sapa. Ya sama kayak kita sih sebenarnya. Kalau kita beli ke tempat orang ya, kita udah datang, kita berdiri di situ, kita berdiri 2 menit 3 menit gak disapa juga, kita merasa wah ini gimana sih orangnya jualan, pasti kita berpikiran kayak gitu. Jadi kita tarik ke diri kita sendiri, kita sebagai penjual. Jadi kita ngelayani pembeli itu ditarik ke diri sebagai pembeli. Jadi kalau ada orang yang datang langsung kita sapa. Saya begitu sih, kalau ada yang datang selalu saya sapa, dan dia beli mau berapa selalu saya bilang terima kasih, biarpun dia tidak menjawab atau tidak membalas yang saya bilang terima kasih. Di tempat saya sih ada yang jawab, ada yang enggak, ya namanya orang yang mungkin dia nggak dengar atau apa, saya juga nggak tahu. Jadi kalau ada orang beli, setiap dia sudah habis transaksi dari saya selalu mengatakan terima kasih. Jadi itu tanda terima kasih kita, dia sudah belanja atau beli di toko kita. Mau dia banyak, mau dia sedikit, saya selalu berterima kasih. Soalnya kan dia udah ngasih rezeki ke kita.
Udah mulai macet padahal masih jam 3. Macet. Alhamdulillah udah lewat macetnya. Bahas apa lagi ya? Oh, ini saya bahas tentang yang usahanya atau usaha fotokopinya yang ada di daerah. Apalagi dia semakin ke daerah sih, kalau menurut saya semakin bagus. Kenapa saya bilang begitu? Ini saya cerita lagi ya. Saya kan usaha saya ini termasuk di desa, bukan di kotanya, biarpun di Tangerang, tapi dia di ininya, di pelosoknya. Jadi kalau kita buka usaha di pelosoknya itu menurut saya lebih enak. Lebih enaknya di mana? Kita bisa jual apa aja yang kebutuhan masyarakat di situ, di lokasi kita buka. Beda sama kalau kita buka di yang tempat ramai atau tempat ramai atau udah lumayan termasuk kota dah. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kayak saya kan di perkampungan. Jadi di tempat saya itu fotokopi sih ada satu, tapi orang situ. Jadi kalau nggak terlalu ini Pak, ya namanya usaha ya ada persaingan ya.
Di situ ada fotokopi saya juga. Terus yang jual alat listrik di situ ada sih, tapi nggak lengkap. Dia kayak yang cuma jualan lampu, ya warung. Dia hitungannya warung, bukan khusus toko alat listrik. Jadi menangnya kita usaha fotokopi ini memasukkan alat listrik, apalagi di daerah terpencil atau di perkampungannya, ya disitulah keuntungannya. Jadi di situ belum, ya mungkin karena belum padat, toko listrik belum ada yang masuk. Toko listrik belum ada yang masuk. Ya kita masukin, ya otomatis kalau di daerah saya sih perlengkapan alat listrik, biarpun ada yang jualan lampu, sebagian jualan ini. Kalau yang paling lengkap sih saya, kalau alat listriknya. Jadi menangnya ya di situ. Yang jualan sandal juga ya jualan ya kayak warung, juga jual sandal swallow biasa doang. Belum kayak saya kan sandal swallow, karet-karet, atau kayak yang semi-semi kulit itu kan saya jual. Jadi menangnya saya ya di situ. Aksesoris juga belum ada yang jual. Ya mainan ada sih di situ, khusus mainan dia. Tapi kan kita menangnya di fotokopi ini, kita ada alat penari. Jadi kadang orang tuanya yang fotokopi, anaknya yang ngarajo minta beliin mainan. Menangnya sih sebenarnya di situ kita. Ini beda lagi, itu kan keuntungan yang saya bilang kita buka di tempat terpencil atau di pedesaan ya. Kalau kita buka di tempat yang udah rame, ini udah saya perhatiin teman-teman saya yang buka di tempat yang udah rame, kalau jual alat listrik apalagi baru memasukkan sekarang, baru setahun apa 2 tahun, otomatis ini sih kurang, bukan nggak laku ya, tapi lebih ke kurang ada peminat. Kenapa? Karena kalau tempatnya udah rame, udah mulai kota, otomatis di situ udah ada jual alat listrik, khusus alat listrik. Udah pasti dia lebih lengkap. Harganya, kalau soal harga sih kita nggak jual sama dia, harganya masih sama. Kalau kayak saya kan belanja kayak lampu atau colokan, harganya itu masih sama sih. Jadi kalau dia masih ada toko khusus, orang pasti pada ke situ. Dia lebih lengkap, macam-macamnya kan pasti. Kalau saya kan yang jualnya yang umum doang, nggak, biarpun lengkap kan nggak semuanya gitu, yang umum doang. Kalau ada khusus alat listrik, kalau kayak kita tarik ke diri kita pasti belanja ke khusus alat listrik, bukan ke fotokopi kalau kita mau beli alat listrik. Jadi ke situ sih. Tapi menangnya kita ya, kita bukanya dari pagi sampai malam. Kalau kayak saya buka toko 6:30, tutup nanti jam 9, setengah 10, kadang jam 10 gitu. Kalau toko-toko alat listrik kan dia buka kadang jam 10, jam 11, tutup jam 5, jam 4 atau jam 5 sore gitu kan. Jadi kalau udah jam 5 sore kan orang mau beli, apalagi yang nyalain lampu kan malam orang. Jadi orang taunya mati lampu itu udah malam, otomatis pada beli kayak kita yang fotokopi yang jualan alat listrik. Sampai di sini ya. Ini saya dalam perjalanan, masih ada sekitar setengah jam lagi baru nyampe rumah.
masih lumayan jauh sih. Saya bikin video tadi bukan dari perbelanjaan. Dari perbelanjaan tadi ada tempat makan di situ favorit. Dari perbelanjaan masih ada setengah jam ke situ. Dari situ ke sini udah berapa menit itu? Udah ada setengah jam lebih ya. Ini masih ada setengah jaman lebih lagi. Ya perkiraan ya begitu, 2 jam, 1,5 jam sampai 2 jam perjalanan dari perbelanjaan ke rumah. Ini nanti badan saya udah pada pegal, sampai rumah langsung tidur, barangnya belum mau diturunin, ini nanti aja diturunin. Mungkin sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.